Jakarta. Nanti kita akan ikut dan pulang tanggal 22. Nah, bersyukur hari ini boleh, sebenarnya kami bisa datang pas tanggal 19-nya, tapi ngobrol-ngobrol kita harus lebih duluan karena mau ketemu sama keluarga. Jadi sebenarnya saya kalau mau pulang kampung sebenarnya rasanya kampung saya di Depok. Kalau pulang ke kampung saya di Ambon, ya mungkin generasi saya sudah terlalu jauh karena udah merantau terlalu lama, sekitar 25 tahun yang lalu. Tapi bersyukur bahwa hari ini kita boleh bertemu Bapak Ibu. Jadi sebelum saya izin Ibu, sebelum khotbah saya membaca Alkitab menjadi dasar dari kesaksian saya untuk memberkati Bapak Ibu jemaat semua. Ya. Saya membacakan kitab Kejadian pasal yang 17 tentang Tuhan mengikat janji dengan Abraham. Jadi saya bacakan singkat saja. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Amin. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Keturunan-keturunanmu menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu, janji Tuhan kepada Abraham itu ada 3. Yang pertama keturunan, yang kedua tanah, yang ketiga berkat. Amin. Jadi saya mau menyampaikan begini, saya dari sisi saya sudah diberkati dalam hal ini dari gereja asal. Saya bersyukur bahwa saya di sini juga belajar diproses, dan saya sementara diproses juga lagi menyelesaikan S1 di STTI Pontianak. Memang kuliahnya seperti umum Bapak Ibu, jadi intensif, masuk jam 6 pagi, harus pulang jam 2 atau jam 3, terus seperti biasa buat makalah, buat paper, harus segala sesuatu harus dikerjakan dan sudah ditanggungjawabkan untuk mengembalakan. Memang menurut saya ini berat, tapi puji Tuhan sudah dari awalnya kita dimuridkan, jadi itu jadi landasan. Amin. Jadi tidak terlalu sulit untuk saya karena saya paling tua di kampus. Paling tua dan paling hitam. Karena yang kuliah itu seperti anak sekolah minggu semuanya, baru lulusan. Jadi mereka memang khusus, memang kampus itu hanya khusus prodinya 1, khusus pendeta saja, tidak menerima pendidikan agama, dan memang sedikit tapi kualitasnya luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya sebelum datang ke sini saya menyatakan bahwa janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham itu tentang bukan hanya keturunan, tanah, tapi juga berkat. Amin. Berkat menyertai Abraham sekalipun Abraham salah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sebelum datang ke sini, kita punya rutinitas seperti biasa. Debbie ke sekolah, saya ke sekolah. Jadi dia sama Amos pergi, mereka pergi ke Lingga, saya pergi ke kota. Jadi ada satu cerita, kami sebelum datang ke sini Bapak Ibu, kami itu lagi berkumpul di sekolah PAUD itu, memang sudah ada gedungnya, tapi outdoor untuk permainan anak-anaknya itu belum ada. Jadi kebetulan kami di gereja itu dipercayakan juga di fasilitator perlindungan anak, khususnya gereja-gereja Ambawang, daerah tempat kita melayani. Nah tiba-tiba manajer dari mungkin saudara tahu World Vision, ya itu mereka menelpon kami, Pak, kami hari ini mengantar ada ayunan, ada beberapa item untuk memberkati sekolah. Jadi Bapak Ibu, sebelum datang ke sini kami itu sibuknya luar biasa. Sibuk untuk menerima berkat maksudnya. Kadang-kadang berkat itu datang buat sibuk ya Bapak Ibu. Tapi happy gitu kan Bapak Ibu. Abraham kadang-kadang happy juga, kadang-kadang dia mengalami proses, tapi itulah berkat saudara. Amin. Tuhan. Jadi ya dia pergi ke Lingga, saya ke Pontianak lagi. Jadi kita pisah lagi. Jadi bagian Amos sama saya. Jadi kalau setiap hari Amos sama mamanya dia pakai motor 48 kilo, jadi saya sana setiap hari.
Jadi nanti kesaksian detailnya nanti Mama Amos yang ceritakan bagaimana tantangan dia anaknya tidur di motor. Terus sebentar lagi dia berhenti, sebentar lagi dia bangun gitu ya, karena terlalu jauh gitu. Tapi sejak dia ada bersama kami sudah 3 tahun, rutinitasnya begitu. Karena kami nggak bisa hindari hal itu karena komitmen pelayanan. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, waktu kami sebelum datang ke sini, jadi hari Sabtu mau datang, hari Jumat itu berkatnya datang. Jadi dia pergi ke Lingga Dalam, saya ke Pontianak, siapkan mereka meletakkan tempat-tempat itu. Jadi Bapak Ibu mungkin kita akan balik ke sana. Anak-anak PAUD itu datang, mereka mungkin senang dan luar biasa. Amin. Wow. Mereka bisa mainan ayunan. Kesaksian berikutnya Bapak Ibu, sebenarnya kami di Kalimantan Barat ada progres untuk 5 gereja. Wow. Bulan ini saya mungkin lebih awal buka karena Pastor Barnabas sudah janji kalau perlu bangun gereja jangan buka dulu rahasianya. Tapi tidak apa-apa lah, sama keluarga saya punya. Kami sudah beli tanah 35 juta. Akan bangun luar biasa. Ya, karena saya sudah selesai mau lagi susun skripsi. Pulang dari sini saya ujian proposal untuk ajukan judul. Wow. Jadi saya lagi stres-stresnya. Jadi muka saya agak putih. Kalau stres muka saya biasanya putih Bapak. Putih. Ya, karena belajar pucat kita jarang tidur. Jadi kita jarang tidur ya begitu. Ya, belum lagi dituntut untuk baca firman Tuhan sesuai dengan umur saudara. Ya, jadi kalau umur saya 42 tahun, saya harus baca firman Tuhan 42 kali. Wow. Ya, jadi Bapak Ibu memang nggak gampang karena Abraham juga dia hanya mendengar satu firman dia hidup. Jadi kita melayani kita harus punya firman. Amin. Hamba Tuhan hanya dasar saja supaya kita didorong. Yang mendorong saudara itu saudara dan firman. Ya, jangan TikTok terus Bapak Ibu. Karena TikTok itu 2 jam selesai, kita nggak tahu ya 2 jam selesai udah nggak baca kitab lagi. Mari Bapak Ibu kita terus bertumbuh dan berkat berikutnya lagi ya kita akan bangun gereja. Amin. Wow. Jadi di tempat saya melayani kemarin saya disuruh kasih laporan jiwa baptisan. Wow. Jadi kampus itu kalau tidak jiwa baptisan 15 tidak akan menerima judul skripsi. Ya. Jadi standar kampusnya bisa ditunda tahun depan nggak lulus. Tapi puji Tuhan di gereja kita, saya bangun POSBI di tempat tinggal saya. Jadi saya total ternyata lebih. Kan ada mahasiswa praktek sama kami, dulu ada 3 tapi 2 check out karena nggak sesuai proses. Maksudnya nggak proses sama saya. Mungkin saya terlalu hitam, mereka terlalu putih. Saya nggak tahu juga. Tapi dalam prosesnya mereka nggak tahan, jadi akhirnya keluar. Gitu ya. Ternyata saya hitung ternyata 20 62 orang. 62 bagi 3 Pak. Maksudnya ada pendeta yang di Jering dia juga 20, mahasiswa yang sama dia juga 20. Yang satu 21 hanya saya lihat lebih satu. Jadi orang yang bilang iya Pak karena Bapak yang lebih tua, Bapak lebih satu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Ternyata ya saya datang ke sini. Ya, puji Tuhan, Tuhan sudah membuka bahwa Abraham bukan hanya diberkati dengan apa Bapak Ibu? Keturunan, tanah, tapi juga berkat yang amin. Haleluya. Tapi dia pegang sama firman. Mari kita memegang firman. Yes. Ya, teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Lanjut. Ya. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sebelum datang ke sini sebenarnya beberapa mungkin minggu lalu ya Mbak Dede ya. Jadi setiap kali ada jadwal RS tuh deg-degan. saya udah Tuhan pengen pergi karena itu ya RS itu memang sekali kita pertemuan sih aja ya. Tapi bagi saya khususnya saya yang mungkin mama kali ya, itu juga healing time. Ya sekali-kali keluar dari hutan belantara gitu kan. Jadi sebenarnya tempat kami tinggal nggak hutan-hutan banget karena memang itu dia
udah di antara kota Pontianak dan kabupaten. Tapi tempat kami melayani memang cukup jauh, sekitar mungkin 38 ya, kilo. Tadi saya waktu kami kesini, karena adik kami pinjamkan mobil, karena dia mungkin bukan dia baik, dia males ke Depok kayaknya males ya. Jadi dia bawa aja sendirilah, pakai map, bisa kan? Iya bisa kali maksudnya. Pada gentengnya. Jadi saya buka map. Maksudnya saya buka map sampai ke Depok 27 kilo tulisannya di Google Map. Terus saya tiap hari 38 loh itu. Tapi kok dari Serpong ke sini rasanya jauh banget. Kayak saya ke Lingganaung nggak sejauh itu rasanya. Jadi satu ketika beberapa sebelum itu kami datang ke sini karena kepengen banget ikut. Terus akhirnya sudah dari sinode udah keluarkan itu undangan ya, dan kemudian harus isi form kehadiran. Tapi saya masih belum bisa hadir karena ya kita pergumulan dengan uang tiket kan. Terus udah gitu saya WA dengan Mbak Dede, kenapa juga itu Mbak Dede tiba-tiba tanya saya, apa kabar? Padahal tuh akhirnya jadi ngomong, ya Mbak Dede masih bergumul di tiket. Oh ya kita doain, oke. Nah ini ya, guru udah ngomong doain, ayo. Jadi kita berdoa. Puji Tuhan saudara hari ini nyampe di Jakarta. Amin. Dan satu dijawab Tuhan. Kedua, saya mau cerita mungkin minggu yang lalu ya, beberapa seminggu pada minggu yang lalu, pada saat saya dan Amos pergi ke Liga Dalam, kami kan selalu naik motor. Jadi Amos itu dia kan selalu duduk di depan. Kalau ada kursi kan kursi buat dia duduk. Nah dia tuh selalu tidur. Karena dia selalu tidur, ada bantal kecil buat jadi bumper di antara speedometer itu, biar kalau tupuk gitu kan nggak kena. Nah waktu itu Amos ini biasanya kalau kita keluar dari rumah nggak lama dia langsung tidur. Karena itu pagi. Biasa saya keluar dari rumah itu ya belum jam 7. Kadang dia tuh masih tidur, saya bangunin, pakein baju gitu saudara. Jadi dia masih setengah ngantuk, saya bawa. Jadi kalau motor keluar dia langsung tidur. Nah hari itu dia nggak tahu kenapa dia nggak tidur sampai kita cukup jauh dari rumah, udah setengah perjalanan di satu kampung namanya Kampung Jawa. Tiba-tiba Amos ini si bantal bumper itu yang dia suka tidurin, dia nggak tidurin, dia mainin kan, dia bikin kayak setir-setiran, dia mainin gitu. Saya tahu-tahu tiba-tiba dia hentak-hentak kaki dia, gitu kan, terus kayak marah-marah. Terus dia teriak, nggak jelas ngomong apa. Saya, kenapa Amos? Saya nanya gitu, terus kenapa dia? Terus tapi dia tetap gitu ya, hentak-hentak kaki dia, kayak marah atau apa. Jadi akhirnya saya berhenti, saya pelan-pelan terus saya berhenti. Amos kenapa? Saya tanya gitu kan. Tapi dia nggak jawab apa-apa, dia biasa aja. Terus saya lihat lagi, saya lihat kursinya, tempat duduknya, nggak ada apa-apa kok. Akhirnya pas kami berhenti, karena kami berhenti motor di belakang lewat kan, mendahului gitu. Akhirnya nggak ada apa-apa. Udah saya jalan, lanjut lagi. Pas kami lanjut lagi, nggak berapa lama saudara, motor yang di depan kami itu masih terlihat oleh mata saya, dia ditabrak. Oh my God. Jadi ada motor lain lagi dari arah berlawanan, itu mau belok, kemudian motor itu tertabrak dan dia jatuh dan dia berguling-guling. Wow, Pada saat itu terjadi jantung saya seperti kayak gitu kan. Tuhan, that could be me gitu. Yeah, that's right. Itu mungkin saja saya tadi. Kalau nggak tadi si Amos itu mencak-mencak terus kayak marah gitu, saya pasti nggak berhenti. Dan di jalan Trans Kalimantan itu saingan kita di jalan bukan ini ya, bukan motor atau mobil-mobil cantik-cantik kayak di Jakarta. Bang Pau tahu ya. Saingannya di sana tronton kontainer yang besar-besar, truk sawit. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan, bukan hanya misalkan pun dia kecelakaan karena motor, dia terguling itu di belakang itu truk sawit, semua itu banyak orang meninggal dan hancur-hancur tuh karena gitu. Dilindas. Jadi terlindas. Jadi waktu itu Tuhan, saya sampai gemetar Tuhan, karena benar-benar itu anak ini nggak tidur, yang biasanya dia tidur. Terus waktu dia nggak tanpa alasan dia marah-marah, itu kan seakan-akan mau berhentikan motor itu. Sampai saya kenapa dia terus gini. Akhirnya saya berhenti dan motor itu lewat, dan gak berapa lama pas kami jalan orang itu ditabrak. Oh, tuh. Dan saya ketika
kayak Tuhan, penyertaan dan kebaikan Tuhan itu nggak bisa diukur. Wow. Gitu Amen. ya. Di tengah-tengah kadang-kadang mau mengeluh, ini jauh banget setiap hari, kasihan. Amos gitu kan, masih kecil dia ikut saya terus sejauh itu, dan dingin kalau pagi, kalau siang tuh panasnya minta ampun. Sampai dia kadang, aduh Amos nih sakit, udah kadang-kadang sakit mungkin nggak terasa lagi, bukan hanya demam, waktu sakit-sakit batuk, flu. Kadang-kadang ada bakteri mungkin atau virus, namanya itu hutan yang sudah dibuka ya. Kadang-kadang juga air juga kan di sana nggak bagus ya, air di Kalimantan. Walaupun kami pakai saringan air, tetap juga. Jadi kadang tuh saya kalau melihat anak, saya harus hati saya, tapi kebaikan Tuhan jauh melebihi daripada semua. Amen. Jadi pada saat itu seperti Tuhan dalam hati saya, kamu masih mau nggak bu? Gitu. Ya, dan akhirnya saya ya Tuhan terlalu baik. Gitu. Amen. Udah kejadian itu, dan sebenarnya banyak hal lain yang kadang-kadang sampai kita udah nggak terasa karena saking banyaknya. Amen. Benar, bukan nggak terasa gimana ya? Maksudnya rasanya kayak biasa. Jadi mungkin seperti itulah harusnya atmosfer hidup orang Kristen. Ya. Mujizat itu kadang-kadang kita udah nggak bisa saksikan, bukan karena kita nggak mau, karena itu kayak bagian hidup kita. Setiap hari kita ngalamin dan kita ya udah, that's supposed to be. Nggak itu ya, itu bukan sesuatu yang wow. Itu semata-mata karena Tuhan baik sama kamu, bukan karena kamu baik. Amen, amen. Ya. Dalam hati saya, jadi itu, dan itu juga terjadi belakangan ini. Kami juga ada satu kesaksian lagi, kami di gereja, khususnya yang Kersen kami juga, kami ada mengikuti program baca dengan Alkitab. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, setiap hari itu kita dengar, dan kemudian pada saat konser kita sharing. Kita nggak dengar khotbah atau apapun, kita hanya dengar firman Tuhan. Jadi ternyata setelah sharing banyak kesaksian ya, kesaksian firman Tuhan yang menyembuhkan, firman Tuhan yang melegakan, firman Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bukan pada saat kita sakit lalu dapat firman semata-mata, oh iya Tuhan bilang sembuh begini kamu akan sembuh. Bukan firman Tuhan dicocokkan dengan kehidupan kita. Tapi waktu kita kadang-kadang apa sih Kejadian sampai Wahyu lagi itu 1 tahun hari keturunan yang dituliskan, apa itu nama-nama orang, tapi itu benar menyembuhkan. Ya, amin. Jadi firman Tuhan bukan tentang kita. Waktu kita punya kebutuhan, ada firman Tuhan tapi waktu kita belajar firman Tuhan itu sungguh-sungguh Makanan. melepaskan kita. Walaupun itu kayak keturunan bangsa Israel, itu aku tuh bukan tentang kamu, tentang aku, maksud saya gitu. Tapi itu tentang Tuhan. Amen. Dan dari situ pertumbuhan terjadi. Walaupun lingkungan dalam juga ada stagnasi. Dari 10 tahun tetap sama aja di mana-mana gereja ya. Ada waktunya tuh ini kayak rasanya tuh nggak berbuah, bukan bertumbuh, diam di tempat menginjili nggak mereka. Tapi waktu pada saat kita lagi, Tuhan ini kenapa, ada aja yang Tuhan munculkan. Amen. Sebagai penguatan bagi kamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu dengan firman Tuhan di gereja saudara bertumbuh, siaplah untuk diutus. Amin. Amen. Dalam kebaikan Tuhan untuk menginjili. Amen. Itu ada lagi. Kalau ya. Haleluya. Demikianlah kesaksian kami. Sebenarnya saya pengen nyanyi. Boleh nyanyi satu lagi? Boleh. Ya, jari. Saya yang mau nyanyi tadi. Bukan. Dari. Maaf Bapak Ibu, bukan karena saya suaranya enggak, suara saya nggak bagus, biasa aja. Cuman saya rindu nyanyi dengan full band. Come on. Dengan tim Depok City Blessing. Ini rindu banget, asli. Nah, kami di Liga Dalam 10 tahun kami menyanyi memuji Tuhan ya dengan keyboard ya, keyboard dan single dan soundnya yang sangat sederhana. Datang di sini tadi saya teman. Jadi kalau boleh saya memuji Tuhan.
Haleluya. With our team. Yang dulunya mereka masih kecil. Sekolah minggu. Come on. This is good. Ada bahasa Indonesia-nya? Ada. Ya, kalau bahasa Inggris kami nggak pernah nyanyi di Lingga Dalam. Karena mereka nggak tahu. Tapi hari ini boleh.